Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita untuk meningkatkan keimanan. Tapi sebelum kita bisa meningkatkan keimanan, terlebih dahulu kita harus mengikis nafsu ananiah yang ada dalam diri kita. Karena nafsu ananiah ini bisa merusak keimanan kita dan menghalangi petunjuk dari Allah. Seperti yang sudah kita ketahui, ananiah itu adalah sebuah rasa keakuan diri. Mari kita perhatikan dan kita amati rasa di dalam diri kita. Dari mana sumber nafsu ananiah itu? Misalnya, kalau kita memiliki harta yang berlimpah, yang semua itu kita dapat karena kita kebetulan menduduki posisi penting, baik di pemerintahan ataupun di swasta. Mestilah kita merasa kita ditunjuk untuk menduduki posisi itu atau jabatan itu. Kita menyangka ya yang kita dapat itu semua karena usahaku, aku hebat, karena aku paling pintar dari orang di sekitarku, dan aku yang paling penting di sini. Itulah sebabnya aku dipercaya, dan muncullah segala keakuan di dalam diri kita. Di dalam rumah tangga kita, misalnya karena kita mampu memberi sesuatu ke anak atau istri, ataupun ke keluarga kita, yang kita berikan itu terlihat lebih baik dari apa yang diberikan oleh orang di sekitar kita kepada anak, istri, atau keluarganya. Maka muncul lagi rasa di dalam diri kita persangkaan. Aku seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik. Apalagi boleh jadi apa yang kita rasakan dan yang kita sangkakan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dipuji-puji. Tentulah kita merasa senang atas kondisi seperti demikian. Maka itulah salah satu contoh kondisi yang menyuburkan nafsu ananiah. Tapi kalau hal seperti itu tidak cepat kita sadari, sungguh itu akan menghalangi kita mendapat petunjuk. Lalu apa yang harus kita sadari? Mari kita lihat, bukankah di surat An-Naml ayat 24 dikatakan, Syaitan membuat mereka memandang indah perbuatan mereka. Jadi, contoh kondisi di atas bisa membuat suburnya nafsu ananiah di dalam diri. Pada akhirnya membuat lalai kepada nikmat Allah. Untuk menghindari hal tersebut, haruslah dipupuk sebuah kesadaran yang dibangun sesuai dengan petunjuk Allah melalui Al-Quran. Bukan membangun kesadaran dari persangkaan diri sendiri. Sebagai contoh, kita pasti menyangka kita yang menafkahi istri dan anak-anak kita, padahal kita hanya perantara rezeki Allah kepada anak dan istri kita. Itulah sebabnya orang beriman Allah perintahkan bersedekah. Bersedekah itu hakikatnya kita menjadi perantara Allah untuk rezeki orang yang kita sedekahi. Kalau kita tidak menyadari hal itu, maka ananiah yang muncul. Karena saat kita memberi nafkah kepada anak dan istri kita muncul rasa, ini anakku, ini istriku. Sedangkan kalau kita bersedekah kepada orang, karena merasa dia miskin, aku kaya, dia kurang, sedangkan aku lebih. Padahal segala perbuatan haruslah lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, pastilah billahi ta'ala. Maka perbuatan itu menjadi bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita tidak demikian, maka surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis yang berbunyi, sesungguhnya ini dari Sulaiman, sesungguhnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau bersikap angkuh dan sombong di hadapan Allah itu. Boleh jadi ditujukan untuk kita juga. Itu sebabnya Nabi Sulaiman berkata, hai manusia, kami orang yang diberi segala sesuatu. Itu sebuah penegasan. Segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah pemberian Allah. Jangan sampai karena lalai kita mendapat surat teguran lagi yang berbunyi, Fabi ay'ala irabbikuma tukadziban. Marilah kita memelihara diri dengan meningkatkan kualitas kesadaran kita agar tidak terjatuh menjadi golongan orang-orang yang lalai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.